masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami berada di hari terakhir di 2025. Dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2026. Dan karena itu kami terus merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita tahan. Betul? Waktu akan terus bergerak sekalipun kita sudah merasa lelah. Waktu akan terus maju sekalipun kita telah kehilangan semangat untuk melangkah maju. Perjalanan waktu telah menghantar kita mengarungi hidup di tahun 2025 sampai pada bulan terakhir, minggu terakhir, dan di hari terakhir di 2025. Tahun ini akan menjadi kenangan dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh misteri dengan berjuta impian. Hari ini lagu pujian kita nyanyikan sebagai tanda rasa syukur, doa yang kita panjatkan memohon uluran tangan Tuhan sebagai perjalanan di dunia, bukan hanya sekedar perjalanan menempuh waktu atau menghabiskan waktu, tetapi perjalanan ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita membaca di Mazmur 146 sampai dengan Mazmur 150, ini adalah Mazmur terakhir di kitab Mazmur. Dan ini memiliki ciri yang sama, yaitu diawali dan diakhiri dengan kata yang sama, yaitu haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Mazmur 146 menyampaikan kontras yang berlawanan antara manusia dengan Allah. Manusia fana, tetapi Tuhan abadi. Manusia tidak dapat diandalkan karena hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Pemazmur mengajak umat memuji Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Amin. Manusia, bahkan penguasa sekalipun, semuanya terbatas dan tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Allah. Karena itu pemazmur katakan, berhenti berharap pada manusia, berhenti berharap pada situasi. Manusia terkadang mengecewakan dan situasi bisa tidak memberi harapan. Seperti yang mungkin kita alami di tahun ini. Tahun yang penuh gejolak. Seluruh dunia ada gejolak. Di Amerika ada gejolak. Di Israel, Palestina, apalagi ya kan? Indonesia juga bergejolak. Ya, kita tahu di awal Desember ada bencana banjir Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Papua pun bergejolak. Pertanyaannya adalah, akankah masih ada harapan? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Tuhan saya mau katakan selalu ada harapan. Amin. Orang yang menjadikan Tuhan Allah Yakub sebagai penolongnya dan harapannya akan benar-benar berbahagia. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar bagi masalah kita. Tetapi dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil baginya dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Karena itu saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu, tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Allah karena mujizat masih ada. Amin. Jika tahun ini kita kehilangan orang yang kita kasihi,
Jika kita masih bergumul dengan anggota keluarga yang sakit, saya mau katakan begini Bapak Ibu, tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tapi juga nantikan pertolongan Tuhan. Jangan nantikan pertolongan yang bukan dari Tuhan. Tapi mari kita menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Tetaplah berserah dalam tangan Tuhan. Akhirilah tahun ini dengan sikap bersyukur. Sebab ada banyak hal yang harus disyukuri di tengah gejolak. Tuhan masih memberi hidup dan kesempatan bagi kita untuk beribadah, berdoa, dan mendengarkan tayangan Sahabat Galilea pagi hari ini. Dan kita memuliakan namanya. Perjalanan di tahun yang baru nanti masih penuh misteri. Tetapi hati yang kuat dan teguh adalah sikap iman kita. Amin. Orang percaya hidup berdasarkan iman percayanya. Pengikut Kristus hidup menurut firman-Nya. Bukan harta benda, kekayaan, kesuksesan, dan kepandaian yang kita perlu. Tapi dengar baik, hikmat untuk menjalani hidup. Ini yang paling penting. Iman untuk tahan uji, kasih agar mengalami berkat. Amin. Pengharapan supaya ada kekuatan, sukacita agar selalu bersyukur. Ingat itu Bapak Ibu ya. Iman untuk tahan uji, kasih agar mengalami berkat. Amin. Pengharapan supaya ada kekuatan, sukacita agar selalu bersyukur. Karena itu marilah kita berkata dalam iman. Bersama Juru Selamat, hatiku teguh menempuh lembah dan bukit perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Dan jika Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru, kita jalani kehidupan dengan hati yang teguh untuk juga melewati lembah dan bukit perjalanan hidup di 2026 nanti. Ikutlah Tuhan Yesus dan berjalanlah bersama Juru Selamat. Amin. Bahkan di lembah gelap dan badai yang menderu, tetaplah beriman karena Tuhan penolong kita. Dia membimbing dan memegang tangan kita. Saudara, ya kita bisa berkata selamat tinggal kenangan dan selamat datang harapan. Selamat mengakhiri tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di mana kami ada di hari terakhir di 2025. Biarlah kami akan terus berjalan bersama Tuhan dan kami melangkahkan kaki kami di tahun yang baru juga bersama Tuhan dengan iman yang teguh dan pengharapan serta kasih kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, semuanya terpelihara, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada